penduduk Indonesia adalah Bandung, Indonesia. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan NIM 23030150104 dari kelas E, dan saya sebagai perwakilan kelompok 3. Sebelum memasuki materi, saya akan membahas dulu tentang apa itu wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang Indonesia terhadap rakyat, budaya, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daratan, lautan, dan udara. Sebagai negara kesatuan, kesatuan politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, sekarang kita akan membahas secara rinci tentang teritorial di Indonesia. Tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan pendapat teman-teman setelah mendengarkan kata Indonesia, apa yang terlintas di dalam pikirannya. Berikut adalah videonya. Jadi setelah saya mendengar kata Indonesia, saya berpikir bahwa Indonesia adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga terkenal dengan sejarah budayanya. Setelah saya mendengar kata Indonesia, yang terlintas di pikiran saya adalah kebudayaan religius. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, namun juga melibatkan berbagai agama dan kepercayaan lainnya, yang mencerminkan keharmonisan dan toleransi. ketika saya mendengarkan kata Indonesia, yang terlintas dalam pikiran saya yaitu pertanian. Indonesia kaya akan hasil pertanian, contohnya padi, gandum, jagung, dan kacang. Menurut saya, setelah mendengar kata Indonesia, tari gabungan musik tradisional memiliki beragam tari tradisional seperti tari becak, tari salaman, dan berbagai bentuk seni musik tradisional seperti gamelan. Setelah saya mendengar kata Indonesia, saya selalu berpikir tentang keramahan dan kebaikan penduduk Indonesia. Orang-orang Indonesia dikenal sebagai keramahan, sopan, dan selalu siap membantu. Yang terlintas di pikiran saya ketika mendengar kata Indonesia adalah warisan sejarah, dan di mana Indonesia memiliki warisan sejarah yang kaya dan terkenal seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, serta situs sejarah Trowulan, dan masih banyak yang lainnya yang menunjukkan kejayaan Indonesia di masa lalu. Yang terlintas di pikiran saya mendengar kata Indonesia, Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya, terdiri dari beribu-ribu pulau yang mempesona seperti di Bali, di Lombok, di Komodo, Raja Ampat, dan banyak lagi. yang terlintas dalam pikiran saya setelah mendengar kata Indonesia yaitu Indonesia kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman. Namun mirisnya, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan internal maupun eksternal, antara lain kemiskinan, korupsi, pendidikan, perubahan iklim, perdagangan bebas, dan globalisasi. Terlintas di pikiran saya mendengarkan kata Indonesia adalah Indonesia ini memiliki ribuan pulau, ada banyak suku dan budaya, serta saling menghargai satu dengan yang lain, meskipun berbeda suku, ras, dan agama sekalipun. Indonesia adalah dengan penduduk yang mayoritas agama Islam, tapi juga memiliki keberagaman lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan keberagaman lain. Setelah saya mendengarkan kata Indonesia, yang terlintas dalam pikiran saya itu tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan tersebut meliputi tentang suku, budaya, bahasa, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Letak teritorial Indonesia darat mencakup lebih dari 17.000 pulau dan
batas wilayah Indonesia di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Dan di sebelah timur berbatasan dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Dan di sebelah selatannya berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste dan perairan Australia dan juga Samudra Hindia. Dan berbatasan dengan di bagian utara berbatasan langsung dengan 5 negara. Yang pertama Malaysia, yang kedua Singapura, dan yang ketiga Thailand, 4 Vietnam, dan yang terakhir Filipina. Letak teritorial Indonesia di darat yaitu Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara geografis Indonesia terletak di wilayah tropis yang melibatkan sejumlah pulau besar dan kecil. Garis khatulistiwa Indonesia sehingga negara ini memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif tropis sepanjang tahun. Batas darat Indonesia melibatkan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Secara keseluruhan, letak strategi Indonesia menjadikan sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Laut Indonesia terletak di antara Samudra Hindia di sebelah barat, Samudra Pasifik di sebelah timur, dan Laut Cina Selatan di utara. Secara umum, batas wilayah Laut Indonesia mencakup zona ekonomi eksklusif yang luasnya sekitar 2,8 juta kilometer persegi, meliputi Kepulauan Nusantara. Memiliki pulau-pulau besar di dunia, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, yang menjadi batas dataran wilayah maritim Indonesia. Selanjutnya, batas laut Indonesia mencakup Laut Arafura di sebelah timur Papua, Selat Makassar di antara Sulawesi dan Kalimantan, Selat Kalimantan di antara Sumatera dan Kalimantan, serta Laut Jawa di sebelah selatan Jawa. Wilayah ini memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia, serta menjadi jalur pelayaran vital dan perdagangan dunia. Letak teritorial udara Indonesia. Indonesia memiliki letak teritorial udara yang strategis karena dihimpit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara geografis, wilayah udara Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, yang berarti wilayah Indonesia yang paling utara berada pada garis 6 derajat lintang utara, yaitu Pulau W di utara Nando Aceh Darussalam. Wilayah Indonesia paling selatan berada pada garis 11 derajat lintang selatan, yaitu Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Wilayah Indonesia paling barat berada pada garis 95 derajat bujur timur, yaitu Pulau Sumatera, dan wilayah Indonesia paling timur berada pada garis 141 derajat bujur timur, yaitu Pulau Maroke, dengan luas wilayah udara yaitu sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Indonesia memiliki kendali atas beberapa penerbangan internasional dan wilayah udara yang strategis. Wilayah udara Indonesia juga mencakup zona waktu Indonesia seperti waktu Indonesia bagian barat, WIB, waktu Indonesia bagian tengah, WITA, dan waktu Indonesia bagian timur atau WIT, yang mencerminkan keragaman geografis Indonesia. Wilayah udara mainland, bagian terbesar dari wilayah udara Indonesia, adalah daratan utama yang meliputi Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan masih banyak pulau kecil di sekitarnya. Wilayah udara Indonesia juga meliputi keberadaan ribuan pulau kecil di sekitar wilayah utama. Pulau-pulau ini mencakup Kepulauan Riau, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Papua, dan masih banyak lagi. Ekonomi eksklusif Indonesia juga memiliki zona ekonomi eksklusif yang meliputi wilayah laut yang terletak di luar batas-batas teritorialnya. Indonesia berada di sekitaran perairan kepulauan dan mencakup luas wilayah samudra yang kaya akan sumber daya hayati dan mineral.
Indonesia juga memiliki zona ekonomi eksklusif yang meliputi luas wilayah yang terletak di luar batas teritorialnya. Si Indonesia berada di sekitar perairan kepulauan yang mencakup luas wilayah samudra yang kaya akan sumber daya hayati dan mineralnya.